ketika Ramadan pas puasa jaga baik-baik agar bunda tidak masuk kategori yang Nabi sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang yang mereka dapatkan hanya apa? Lapar dan haus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, semoga tinggal hitungan jam lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diizinkan bertemu Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disehatkan bertemu Ramadan. Dan insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan kita yang sebelumnya. Ahilman satu kali, bunda sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim Ramadan ali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah umur kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, sehatkanlah badan kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, lancarkanlah rezeki kami untuk bertemu bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini diri kami lebih baik ibadahnya, lebih banyak amalnya, lebih sempurna kebaikannya. Ya Allah, jadikanlah doa-doa kami Engkau kabulkan. Al-Fatihah. Ya kana butuh ya. Siratul ladzina. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati seluruh pengurus Darul Quran Bogor. Kita doakan mudah-mudahan Musdaku makin Allah rahmati. Mudah-mudahan Musdaku makin Allah berkahi. Dan mudah-mudahan Masjid Alumni IPB mudah-mudahan Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya? Luar biasa. Oh, kemana itu suaranya jadi hilang begini? Coba biar cepat atunya jawabannya alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat?
Yang hadir pagi ini mau bertemu Ramadan? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Coba Ustadz mau tanya ya, tolong semangat. Mau Ramadan? Ulangi. Masih kena ada yang gitu tah. Siga malu-malu gitu. Siapa yang mau bertemu Ramadan? Siapa yang Ramadan tahun ini ingin lebih baik? Ingin lebih banyak amalnya? Ingin lebih sempurna kebaikannya? Ingin diampuni dosanya? Ingin diangkat derajatnya? Mau? Insya Allah. Ahilman, kenapa AA tanya siapa yang mau, siapa yang ingin? Innal kalama ad-doa. Setiap perkataan itu adalah doa. Jadi apa yang kita lantunkan di lisan kita tembus ke langit, diaminkan oleh malaikat, dan insya Allah Allah ijabah permintaan kita. Ahilman, kenapa permintaannya bukan hanya sekedar bertemu, tapi permintaannya bagaimana caranya agar Ramadan tahun ini better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Betul apa betul? Kalau hanya sekedar bertemu, punten, dengan bulan biasa aja kita ketemu, iya apa iya? Kalau hanya sekedar bertemu dengan yang bulan lain aja kita dipertemukan, betul apa betul? Tapi Ahilman berharap ketika datangnya bulan Ramadan, diri kita, tubuh kita, hati kita punya kualitas yang berbeda, sehingga membuat Ramadan yang datang itu menjadi tamu istimewa yang akan hadir bersama di rumah kita. Betul apa betul? AA nggak mau Ramadan hanya mampir di depan pagar rumah kita saja, karena Ramadan bukan tukang paket yang hanya mengantar sampai depan pagar. Betul? AA nggak mau Ramadan hanya mampir sebentar di rumah kita kemudian balik lagi, karena Ramadan bukan tukang galon yang hanya nukerin galon yang lama dengan galon yang baru. Betul? Tapi Ahilman mau Ramadan itu datang, tinggal di rumah kita, bersama dengan kita, betah dengan kita, dan saat nanti Ramadan pergi meninggalkan kita, kita mendapatkan kenangan indah dengan Ramadan yang kita dapatkan. Betul apa betul? Karena ini penting. Sok punten, kalau Bunda diizinkan nanti malam besok kita ketemu Ramadan, kira-kira Ramadan yang sekarang itu Ramadan yang keberapa kita temui? Tergantung wajah ya itu Maya. Enggak, ngitungnya enggak begitu. Kalau Bunda sayang mulai puasa Ramadan di usia 10 tahun misalnya, berarti kalau usia Bunda sekarang 60 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang keberapa kali? 50 kali. Kalau usia kita 50 tahun, berarti Ramadan tahun ini yang keberapa kali? 40 kali. Pertanyaannya, dari sekian puluhan kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, apakah ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita atau tidak? Ada atau tidak? Berubah lebih apa kita teh? Bener. Ada perubahan yang nampak nggak? Misal, izin mohon maaf, misal Bunda jadi istri, misal, apakah Bunda sudah menjadi istri yang soleha apa belum? Apakah Bunda sudah jadi istri yang soleha apa belum? Oke, kita turunkan ya. AA Hilman, gimana caranya agar kami bisa mengevaluasi apakah kami sudah jadi istri yang soleha atau tidak? Mudah saja, Bunda turunkan ciri-ciri istri yang soleha. Siapa di antaranya? Satu, kata Nabi, di antara ciri istri yang baik itu adalah istri yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Sok,
Bunda jawab, kira-kira suami Bunda kalau sekarang lihat wajah Bunda, hatinya tambah tenang atau tambah gelisah? Sok Bunda perhatikan, suami Bunda di luar ada masalah, pulang ke rumah lihat wajah Bunda, hilang masalah tambah masalah. Nggak usah jauh-jauh. Sok Bunda, Ustadz mau tanya, Bunda dandan cantik seperti ini di rumah kayak begini apa enggak? Nah atuh Bunda mah ari keluar meni garelis, ari di imam meni asa pabelit. Sok gitu orang mah kita ngerasa bahwa aku mah udah soleh, nggak usah jauh-jauh. Sekarang Bunda depan suami wajahnya lebih banyak tersenyum apa cemberut? Bunda kalau ketemu Ahilman kira-kira sumringahnya Bunda ketemu Ahilman sama nggak dengan ketemu suami Bunda? Ayo sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Boleh jadi Bunda diizinkan bertemu Ramadan besok karena Allah tahu kita teh masih kurang untuk menjadi orang yang lebih baik dalam hidup kita. Betul apa betul? Naik lagi levelnya, istri yang soleha, istri yang ketika diperintah oleh suami taat sama suaminya. Bunda, iya gitu ya. Bunda, teteh, kira-kira Bunda sekarang kalau suami minta sama Bunda, Bunda langsung berangkat atau masih mikir-mikir dulu? Kadang Bunda sok gitu kan. Kalau suami pulang malam bikinin kopi, kadang-kadang kata Bunda teh kopinya diambil, gelasnya diambil, nyieun sorangan. Sok kadang-kadang gitu kita mah. Padahal ketika suami minta itu ada pahala atau tidak? Ada kebaikan atau tidak? Ada ladang surga atau tidak? Ada ridhonya atau tidak? Nah tuh kita teh masih kena suka diem heula. Kadang-kadang nurutnya tergantung tanggal bulan. Kalau awal bulan siap, kalau tengah bulan, akhir bulan sok. Coba eta teh diperhatikan Bunda. Boleh jadi memang kita teh belum solehanya nya. Yang ketiga, istri soleha, istri yang ketika diberi tidak menyelisihi suaminya. Sok Bunda lebih banyak bersyukur apa mengeluh di depan suami kita? Jangan-jangan Bunda sering mengatakan kalimat mungkin gak bilang, tapi eta respon bibirnya, respon lisannya jangan-jangan eta teh ngeluh. Suami nyeri hati sama kita mah kadang-kadang dikasih segini ngeluh, dikasih segitu ngeluh, atau kudu kumaha deui suami teh. Dan itu nguji Bunda banget. Yang keempat, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya. Ini di antara ciri-ciri yang ringan saja Bunda. Sudahkah Bunda mendapatkan itu semua? Jika belum, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah momentum perbaikan untuk kita. Betul? Istri wae suami salah wae ka istri teh. Ya sama, suami juga sama. Sok Ahilman mau tanya, yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Baik. Jawabannya istri ke suami. Suami ke istri mah tidak ada dosanya. Suami ke istri mah namanya zolim. Namanya apa?
Jadi kalau dosa istri ke suami, kalau suami ke istri namanya apa? Bedanya dosa dengan zolim apa? Kalau dosa urusannya hanya sama Allah. Tapi kalau zolim, satu sama Allah, dua sama manusianya, sama istrinya. Makanya sezolim-zolimnya manusia adalah seorang suami yang menyakiti hati istrinya. Status hari Senin itu. Jangan minta diulangi lagi, nanti dipotong pas bagian itu lagi. Jadi sezolim-zolimnya seseorang itu adalah suami yang menyakiti istrinya. Makanya Ahilman, boleh jadi Ramadan ini adalah momentum keluarga untuk kita memperbaiki semuanya. Betul apa betul? Iya apa iya? Pertanyaannya, Ustadz, kalau udah masuk Ramadan, what next? Apa yang harus kita siapkan selanjutnya untuk bertemu Ramadan? Bunda sayang, setidaknya ada dua saja. Ada berapa? Ada dua saja yang harus Bunda maksimalkan ketika sudah masuk bulan Ramadan. Yang pertama yang harus Bunda maksimalkan sebagai bahan muhasabah untuk kita adalah Ramadan itu syahrul amal. Ramadan itu bulan untuk beramal. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, tingkatkan amalnya, tambahkan amalnya. Apa di antara amalnya? Tulis 5 amalan istimewa yang harus dihadirkan ketika bulan suci Ramadan. Ada berapa? 5. 1, saum atau puasa. Udah pasti. Ramadan ini bulan diwajibkannya kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk apa? Berpuasa. Tapi ingat, di ayat itu seakan-akan ada kalimat perbandingan ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu. Ini maknanya ada dua. Satu, makna pertama memang sesuai dengan kaum sebelumnya diwajibkan berpuasa. Tapi makna kontemporer selanjutnya, Allah tuh pengen puasa Ramadan tahun ini lebih baik dibanding puasa kita yang sebelumnya. Jadi setiap ketemu Ramadan lebih baik, ketemu Ramadan lebih baik, ketemu Ramadan lebih baik, puasanya lebih baik. Ustadz, gimana cara mengukur puasa kita lebih baik? Mohon maaf, puasa Bunda, Teteh, sayang, bukan semata-mata menahan lapar dan haus saja. Tapi bagaimana caranya puasa itu bisa menahan diri kita dari hawa nafsu yang buruk dalam diri kita. Itu puasa yang sebenarnya. Kalau puasa hanya sekedar nahan lapar dan haus, punten, orang yang mau operasi juga puasa dulu. Betul apa betul? Iya apa ya? Iya. Orang kalau mau operasi aja harus apa? Puasa dulu. Maka puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa Ramadan menahan hawa nafsu kita dari sesuatu yang buruk. Maka nanti Bunda sayang, Teteh sayang, belajar ya. Ketika sudah puasa Ramadan, perutnya yes puasa, tenggorokannya yes puasa, tapi yang lain dalam tubuh kita pun harus apa? Mata puasa. Bunda mulai menatap orang dengan penuh kebaikan. Jangan suka merendahkan orang lain. Lisannya nggak bicara, tapi matanya bicara. Tamajeng bibirna kadang-kadang.
bibirnya nggak bicara apa-apa, tapi matanya, bibirnya menggerakkan sesuatu, membicarakan orang lain. Kata dia, "Cuk, kan gini kira-kira kalimatnya, cek tinggal di bulu mata nah meni ampun gitu kan." Iya, lisannya tidak bicara, tapi gerak-geriknya seakan-akan menunjukkan sesuatu, dan itu mengundang keburukan. Berarti matanya nggak puasa. Kan ada orang ya bunda yang dengan mata bisa mengartikan segalanya, bisa nggak? Ada menatap, ada melihat, ada melotot, beda tuh. Menatap, melihat, melotot. Kalau menatap gini, ini menatap namanya. Itu namanya apa? Menatap. Jadi dia memfokuskan pandangan matanya kepada seseorang yang penuh dengan arti kasih sayang. Makanya hati-hati, cinta itu dari mata turun ke hati, dari hati turun ke dompet, pabelit pokoknya. Maka mata ini menentukan. Makanya laki-laki diperintahkan menundukkan pandangannya. Makanya bunda punten ya, kalau Ahilman ngelihat nggak lama-lama set, biar Ahilman bagi-bagi pandangannya. Kalau Ahilman kieu teuing mah dituturkan ke imah ku ustadnya. Nah, jadi kudu dibagi set. Ustad nah ustad teu kieu atuh. Mun ai kieu teuing mah teu balik ka jelema mah moal ceramah di dieu. Jadi kadang-kadang set. Jadi set. Jadi kalau bunda teh kan suka gini, dipoto agak lama kan. Ustad jangan berpisah dulu, Ustad kila. Eta tes bukannya Ustad nggak mau lama-lama. Kalau kelamaan takut ada rasa yang ada di situ gitu. Jadi ya, untung tekikian Ustad. Jadi ada menatap, ada melihat. Kalau melihat gini, set. Itu namanya apa? Melihat. Kalau menatap agak lama, kalau melihat sebentar. Kalau melotot, eta mah keluar matana. Eta namanya apa? Ah, bunda kalau sama suami menatap, melihat apa melotot? Astagfirullahaladzim. Nah kalau ame suami apa namanya? Menatap. Kalau ama ustad melotot. Kalau ama ustad melihat. Jadi kalau bunda lagi kajian lihat sedikit, turun lagi, nyatet, turun lagi. Maklum kan apalagi kalau ustadnya kayak begini kan, ya Allah. Jadi kudu banyak istighfar. Enggak, kalau Ahilman makan biasa aja kan. Ahilman kasep teuing. Teu siga Ustad Dadang kan. Ustad Dadang kan kasepnya Ustad Dadang mah. Jadi kudu dilihatnya tuh kudu sempurna gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah lama-lama bunda, turun sedikit, nyatet, nanti lihat lagi, memastikan aja masih ada di nyekenet atau nggak sewa. Jadi sampai mana tadi terlupa lagi. Oh iya. Puasa, matanya puasa, lisan puasa. Bunda kadang puntennya, ini mah kebiasaan ibu-ibu ya, bukan yang di sini ya, yang di sana ya. Yang di sini mah insya Allah enggak ya, enggak jauh beda. Sayang, kadang kita suka begini, perutnya puasa, tenggorokannya puasa, tapi lisannya enggak puasa. Masih hobi berbohong, masih hobi ingkar janji, masih hobi gibah. Bunda sayang, Ustadz berpesan ya, mulai hari ini jangan sibuk dengan aib orang lain. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka nanti Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Jadi kalau bunda diizinkan tahu aib teman kita, tahu aib sahabat kita, keep, jangan di-share ke orang lain. Jika benar jadi gibah, jika salah jadi fitnah. Jika benar jadi apa? Gibah. Jika salah jadi apa? Fitnah. Status hari apa bunda sayang itu?
hari Kamis. Maka bunda jangan kemudian dikit-dikit pengen ngomongin orang. Skip. Barang siapa yang suka membuka aibnya ketika di dunia, maka nanti Allah akan buka aibnya di akhirat. Aib orang, aib diri sendiri aja harus kita jaga, apalagi aibnya orang lain. Nah, ketika Ramadan pas puasa, jaga baik-baik agar bunda tidak masuk kategori yang Nabi sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang yang mereka dapatkan hanya apa? Lapar dan haus saja. Maka belajar ya. Nanti kalau bunda diajak ngegibah sama teman kita, ece keur puasa. Naon sih ceritana kumaha sih ece? Atau ada yang gini, ece lamun nyeritakeun batur ulah ayeuna. Engke geus sarawehan. Sarua eta ge enggak boleh begitu. Yuk kadang-kadang diajak ngobrol, ece aku mau cerita. Enggak usah cerita. Bisa rusak pahala puasa. Naon chat we kirim kana chat kana WA. Naon sih cari tanah. Sama wae atuh bunda sayang. Kumaha sih? Justru kalau pas puasa ada orang yang mau ngajak gibah, bunda, ana shaim lagi puasa. Mane puasa teh? Henteu, nya geus atuh kumaha cari tanah. Nah, sarua ulah oge sarua kitu-kitu teu minang kitu teh. Ya. Jadi rapi puasana, siap atau tidak? Tahan diri, jangan sibuk sama aib orang, jangan sibuk sama sesuatu yang kira-kira pengen we diomongkeun teh. Da bunda mah sok kitunya, kadang-kadang kalau nggak ngegibat teh nyeri cangkeng gitu. Kadang-kadang aya we ngagosip teh. Istighfar bunda ya. Ini saya sering kali bilang kepada siapapun, bunda sayang, kalau ada seseorang yang di depan kita membicarakan aib orang lain, maka berpotensi di belakang kita dia membicarakan kita. Status hari Jumat boleh itu. Kalau ada seseorang yang di depan kita membicarakan aib orang lain, maka berpotensi di belakang kita dia membicarakan aib kita. Betul? Maka yuk bismillah, amal pertama sempurnakan puasanya. Agar apa ahilman? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. 2, amalannya adalah sholat. Bunda sayang, udah masuk Ramadan, sholatnya dipastikan kualitasnya. Yang wajib dia sunnah ditambah tu 2 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Bunda sayang, yang biasa mengakhirkan sholat di bulan-bulan lain, yuk Ramadan mah rada dikuatkan sholatnya di awal waktu. Setuju? Bunda sayang, yang biasa lalai dalam sholat, kadang bunda sok disatuin sholat teh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya digabungin betereh cenah. Istighfar bunda, jangan begitu. Kalau udah Ramadan mah dipastikan kualitasnya. Siap? Kalau bisa mana yang harus kita jaga? Tolong catat ya, minimal 40 rakaat setiap hari setiap malam. Berapa? 40 rakaat. 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat qobliyah ba'diyah, 11 rakaat taraweh. Total seberapa? 10. Minimal bunda tidak tinggal minimal 40 rakaat. Ada yang tanya, kami mah tarawihnya 23, boleh atau tidak? Boleh. Kan bilang tadi apa? Minimal. Betul? Yang 23 boleh? Boleh. Yang 11 boleh? Dua-duanya benar? Yang salah yang mana? Yang salah yang tidak taraweh. Maka yang 23 jangan nyalahin yang 11. Yang 11 jangan nyalahin yang 23. Keenakan yang tidak taraweh. Kata yang taraweh, mendingan gua nggak taraweh. Nggak saling menyalahkan. Jelas? Ingat, sholat tarawehnya berantemnya haram. Sholat tarawehnya sunnah, berantemnya, bertengkarnya, mencaci makinya, menghina, nauzubillah.
Jangan menggadaikan sesuatu yang sunnah untuk yang haram. Maksudnya apa? Sok sibuk dengan amalnya masing-masing. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oke, yang pertama amalnya apa? Puasa. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, Al-Quran. Apa? Bunda sayang, Ramadan itu bulannya apa? Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena di bulan itu diturunkan apa? Al-Quran. Kata para ulama, seandainya Al-Quran tidak diturunkan di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Justru Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Betul? Dan ini menunjukkan kepada kita, setiap apapun yang dekat dengan Al-Quran oleh Allah diizinkan hidupnya mulia. Bulan yang menjadi bulan diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Makkah dan Madinah. Saya punya seorang kakak kami, dulu satu pesantren dengan kami di Garut. Beliau kakak kelas kami. Beliau oleh Allah diizinkan sekolah ke Timur Tengah. Masya Allah, sekarang beliau menjadi seorang da'i yang sangat terkenal, menjadi rujukan banyak orang, dan kita menjadikan beliau panutan dalam urusan agama Islam. Beliau namanya Ustadz Adi Hidayat. Beliau Allah muliakan karena apa? Al-Quran. Betul? Saya juga pernah punya kenalan, ada seorang sejak kecil dia yatim piatu, bukan dari orang kaya, hidupnya biasa saja. Dia masuk pesantren, dengan dia dapat beasiswa, sekolahnya S1, PS3 dengan izin Allah semuanya beasiswa. Sekarang orang ini sibuk berdakwah, kadang di televisi, kadang di sosial media, dan pagi ini sedang berceramah di Masjid Alumni IPB Kota Bogor. Kalau ditanya siapa orang itu? Kalau Bunda tanya AA, apa yang membuat Ahilman hari ini diizinkan punya banyak kebaikan dari Allah? Jawabannya karena Al-Quran. Ibu kami titipkan kepada kami, nah, jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Masuk pesantren, belajar agama. Berat. Ibunda kamu harta, nak. Kalau harta, maka nanti yang akan sibuk adalah kamu menjaga harta itu. Tapi ibu titipkan kamu ilmu, nak. Nanti ilmu itu yang akan menjaga Hilman kemanapun Hilman berada. Dan itu kami merasakannya. Jadi apapun yang dekat dengan Al-Quran, dengan izin Allah, Allah berikan kebaikan. Kayak ini penting. Ramadan bulannya apa? Al-Quran. Ayo Bunda, nanti malam bahkan pulang dari sini siapin Qurannya. Kalau mau ada yang baru boleh mampir ke Botani abis ini, mampir ke bawah ya, beli Quran yang lebih baik, yang lebih bagus, apa bentukannya atau pegangannya biar Bunda lebih semangat, silahkan. Gimana caranya semangat itu tumbuh? Gimana, apalagi kira-kira cara-cara yang bisa kita hadirkan buat Al-Quran? 4 setidaknya. 1, sami'a yasma'u, mendengarkan Al-Quran. Bunda, mulai hari ini, besok dan sebulan ke depan, mobil kita yang awalnya lagu-lagu ganti sama Quran. Murotal Quran. Bunda yang barangkali mungkin di handphonenya sering mendengar lagu-lagu yang kurang pas, ganti dengan Al-Quran. Orang yang sering mendengarkan Al-Quran maka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, naik level. Qara'a yaqra'u, qiraah, membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata ma razaqnahum yunfiqun. Itu namanya apa? Qiraah, membaca. Apa targetnya? Khatam. Targetnya apa? Bunda mau khatam? Target khatam? Qiraah, silahkan. Ada yang ketiga, tilawah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Itu namanya apa? Tilawah, memahami Al-Quran. Boleh Ustaz? Boleh. Misal bunda nggak hatam, tapi bunda target Ramadan tahun ini pengen hatam baca Al-Baqarah dengan artinya. Coba, ada nggak di sini yang pernah hatam Al-Quran dengan terjemahannya? Baik, kalau ada saya kasih hadiah umroh gratis brosurnya. Ya kan penting brosur juga. Udah semangat Ustaz. Tilawah boleh, sayang sama istri Quran sama artinya, dan itu lebih bunda, lebih dalam, maknanya lebih kuat gitu. Makanya ada yang keempat, hafidhah, menghafalkan Al-Quran. Misal bunda target Ahilman Ramadan tahun ini pengen hafal juz 30, boleh? Pokoknya semua yang berhubungan dengan Al-Quran perbanyak ketika bulan suci Ramadan. Yang keempat, amalannya sedekah. Apa? Sedekah. Sedekah ada dua, sedekah harta, ada sedekah non harta. Sedekah harta ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Yang wajib zakat, tolong bunda keluarkan zakatnya. Yang sunnah muakkadah infak sedekah. Infak yang paling baik ketika Ramadan, salah satunya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Pahala seperti orang berpuasa, Pak, dikurangi sedikit pun. Jelas? Kan biasanya Ramadan dapat THR. Kok wajahnya suram begini sih? Kan biasa Ramadan, biasa yang dagang omsetnya meningkat, betul nggak? Yang jualan untung biasanya, yang bekerja dapat THR, maka sisihkan itu untuk berinfak. Apakah harus besar? Tidak. Contoh, bunda ngasih air minum saja, walaupun seteguk kepada orang yang berbuka puasa, maka mendapatkan pahala yang sama seperti orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Maka ini tips dari Ahilman. Kalau bunda punya rezeki, bunda beli aqua misalnya, atau beli ya minuman gelas gitu, kemudian bunda stok di masjid-masjid. Masjid A 2 dus, masjid B 2 dus, masjid C 3 dus. Cari masjid yang kira-kira akan banyak orang yang buka di situ. Makanya cari masjid transit, termasuk masjid alumni IPB nih. Ini kan masjid transit nih. Jadi orang dari mall atau dari jalan kan mampir ke sini. Bunda stok di sini, kasih 2 gitu. 2 dus, kurmanya 1 dus. Ntar cari lagi yang lain, 1 kurma, 1 biji lain, satu dusnya. Jadi bunda share tuh. Atau boleh jadi tetangga bunda, di masjid tetangga bunda, samping bunda, pastiin. Makanya bunda pulang dari sini, temui di KM masjidnya, Pak, Ramadan tahun ini di sini ada buka bersama, ada. Tanggal berapa Pak? Kenapa? Saya mau ikut Pak di sana nanti ya. Kita malah lain sodaku atau daftar jadi nanti. Saya mau buka. Kenapa Bu? Iya saya mau ikutan buka di sini di Imawa Tajil. Lain, jadi orang teh datangi ke masjid buat ngelis, bilang Pak saya ngasih kurma ya 2 dus buat masjid ini. Pak mulai hari pertama sampai hari terakhir gorengannya Bapak beli sendiri ya. Nanti kita mau ngomong sendiri dari kita. Jadi kita anggarin aja 100.000 aja setiap hari. Sebulan berapa berarti? 3 juta.
tapi pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Ada yang nyeloteh gini, berarti kalau pahalanya seperti orang puasa, kita nggak usah puasa tuh ya. Kan nggak seta puasa cina mere sodako. Lain gitu atau maknanya. Bukan begitu maknanya. Justru kita bertambah kebaikannya. Betul? Mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Termasuk bunda ngasih THR ke orang, ke kampung halaman, sama orang tua kita. Kalau bisa dari sekarang ngasihnya. Kalau bisa. Apa yang bisa dihadirkan? Misalnya, mohon maaf ya, cek mukena ibu kita. Boleh jadi mukena ibu kita bertahun-tahun belum ganti dengan yang bagus. Maka bunda belikan mukena yang bagus, kirimkan untuk ibu kita. Agar Ramadan tahun ini ibu kita menggunakan mukena yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Cek kain sarung ayah kita. Agar sholatnya ayah kita Ramadan tahun ini lebih bagus dibanding kain sarung yang sebelumnya. Cek uak bibi kita, emang paman kita, cek sekarang. Tapi ya can aya duitna ayeuna mah yang kewe atau can aya mah ulah maksakeun. Tapi kalau ada sekarang, jangan takut. Kadang begini kita teh, sebelum Ramadan minta maaf sama orang tua kita, bagus. Tapi kalau bisa minta maafnya plus. Ma, maafin aku ya. Ma, ini uang buat sebulan. Pasti buka gope. Alah, alhamdulillah atuh masih ketega ayah 500.000 atau 1 juta. Malah kalau bisa mah Ramadan tahun ini mah atau di rumah aku aja yuk, biar sahur bukanya sama kita bareng-bareng. Sedih bunda kalau kita Ramadan dari Idul Fitri udah nggak sama orang tua lagi. Betul nggak? Maka bunda yang hari ini masih ada orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena di antara kesedihan kami yang sudah ditinggal orang tua itu tidak bisa menemukan keindahan kebersamaan dengan orang tua ketika bulan Ramadan itu. Maka insya Allah ya, sedekah harta terutama perbanyak ketika Ramadan nanti. Afdolus sodaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sodakoh di bulan suci Ramadan. Dan amalan yang kelima yang harus bunda ketika nanti bulan Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Bunda, satu kan Ramadan itu bulannya amal ya. Maka yang kedua bulannya nanti doa dimasuk pada kategori amal yang harus dihadirkan itu. Saya ingin ngasih ke bunda beberapa doa yang bisa bunda bacakan ketika bulan suci Ramadan. Setidaknya saya sudah merangkum ada 5 doa yang bisa bunda amalkan dan bunda bisa baca ketika bulan Ramadan. Ada berapa? 5. Karena Ramadan ini bulannya apa? Doa. Orang yang bertemu Ramadan rugi kalau ketika Ramadan tidak banyak berdoa. Karena doa ketika Ramadan itu apa? Mustajab. Betul? Termasuk doa bunda ketika buka puasa. Maka saya berharap kepada bunda untuk Ramadan tahun ini kita perbaiki ya. Ada Ustaz, bagaimana sebaiknya? Pertama, bunda sayang, sebelum azan maghrib berkumandang, bunda selipkan waktu, nggak usah lama lah, 5-10 menit saja untuk berdoa sebelum azan maghrib. Jelas? Nah, doanya apa? Kalau bisa, doanya meminta kebaikan dalam urusan akhirat. Minta diistiqomahkan, minta dibimbing dalam kebaikan, minta ringankan sakaratul mautnya, minta siksa kuburnya dihilangkan atau diringankan, minta dimasukkan ke dalam surga. Itu bunda minta. Belum berkumandang. Kenapa Ustaz? Karena di doa yang tidak akan tertolak adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Hal ini dimaknai berarti kita doanya sebelum berbuka sejenak, karena di saat itu masih keadaan berpuasa. Jelas?
Kan bunda tahu kan, ada beberapa orang yang doanya tidak akan tertolak atau dikabulkan sama Allah. Satu, imamun adil, pemimpin yang adil. Dua, orang yang terzolimi. Tiga, orang yang sedang di perjalanan. Empat, lagi turun hujan, kan? Lima, lagi puasa sampai dia berbuka. Makanya cocok bunda, kalau bunda lagi di jalan, lagi puasa, turun hujan, lagi terzolimi, sempurna itu mah ya. jadi, jadi kalau lagi di jalan, turun hujan, lagi puasa, lagi terzolimi, eta teh ngadoa dikabulkan ku Allah. Jadi sebelum azan doa heula. Ngong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bunda teh minum. Ya contohkan ku ahilmannya. Naon iya teh? Air iya mah benernya. Biasanya aya warnaan, biasanya. Ini asa poloski ya. Biasanya warna oranye. Biasanya warna coklat, biasa. Ini kosong kieu meja teh ya Allah. Biasanya aya roti, aya naon, aya kue. Ya Allah. Oh, panitia teh tahu ahilman kalau ceramah nggak boleh makan kan, bungkus we lah eta mangke deh. Kena naon dibungkus keda moana naon. Lanjut azan. Pas azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunda langsung buka Bismillahirrahmanirrahim. Minum yang pertama itu jangan banyak-banyak. Ulah ima dileg-leg pisan. Minum pertama itu sedikit adabnya. Apa? Sedikit. Sekali tegukan. Untuk apa fungsinya? Dua. Satu, membatalkan puasa kita. Dua, membasahi kerongkongan kita. Dan sebaiknya minumnya itu hangat. Rasanya manis. Kebaliknya, rasanya manis. Gitu kan? Bener. Rasanya hangat, rasanya manis. Jadi berbukalah dengan yang hangat dan manis. Berbukalah dengan yang sederhana dan manis. Kalau ahilman berbuka sama yang setia. Karena yang manis belum tentu setia. Tapi yang setia pasti manis. Si ibu-ibu tengah arti naon sih maksudnya cenah. Ibu udah imah obrolan milenial. Ibu mah sorry kolonial ibu mah. Jadi menikir tah. Batur teh seuri cenah orang mah tengah arti cek sih. Naon sih? Yang lain kan ketawa si ibu. Ngerti orang mah bu, iya mah maklum ya kita kan masih muda gitu lah. Ibu kan udah beda zamannya begitu. Enggak bercanda bunda. Bunda tuh jangan jadi hati gitu bercanda Ustad mah. Bunda nggak kelihatan tua nggak kelihatan bunda nya atau kan ke bawah muda apalagi pakai baju ungu kieu. Aduh kelihatan ada masalah bunda mah ya teh. Ada ungu iya mah. Heureuy ieu mah heureuy. Ai bunda berapa sekarang usia punten izin? 50 berapa? 50 pisan. Enggak kelihatan loh. Kayak 49. Beda setahun hungkul. Masih mending atuh bunda sakitu oge, masih kena bunda pokoknya bunda sayang bunda ecek. Si bunda itu pokok namanya tah gitu. Semangat tah si bunda naon maksudna gitu coba dia nanya akhir teh naon maksudna ngerti
kan ahilman teh bieu kieu cek si naon maksudna menipa beut kajian teh teu ngarti pisan coba dibere kieu naon maksudna kieu bunda kona mun ustad kieu teh bunda kieu tah kitu deui bunda teh mah naon ngarti abi mah naon berarti geus kitulah Astagfirullahaladzim ya Allah. Bunda jangan sakit hatinya. Sakit hati enggak? Enggak lah ya. Karena akhirnya bercandanya. Jangan dianggap bercanda berarti. Sok gitu wae, kita sok salah wae. Masya Allah. Ya ente. Pokoknya mah bunda ini yang pakai baju ungu. Beliau mah Ustadz Hilman garis keras banget. Fans pisannya. Ya Allah. Hilman dimanapun beliau datang. Di imah ya beliau. Dimana ayah ayam si ibu iwai cik Ustadz. Bunda semoga Allah sayangi bunda terus ya bunda, kita terus sama-sama sampai surga insyaallah. Ana uhibbuki fillah bunda. Tuh tengah hati dibere bahasa Korea teh nyambung, bahasa Arab tengah arti tengah arti. Ustadz sayang sama bunda karena Allah. Tuh ulang lagi terus biasa aja. Masya Allah, sampai mana tadi air minum. Jadi ulangi, sebelum buka siapin berapa waktu? 5 sampai 10 menit. Untuk apa? Doa. Setelah itu apa? Azan berkumandang. Minumnya sedikit. Terus abis minum bunda angkat tangan lagi doa. Apa doanya? Yang biasa kita hafal tuh. Zahabadz zama'u wa bastallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah, atau Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi posisi doa itu dibaca setelah minum. Baru tahu kan? Nah udah doa itu sok mudah nggak doa sendiri, bebas doanya apa itu mustajab. Jadi sebelum buka ada doa, buka juga ada doa. Setelah baru ambil minum lagi. Adabnya 3 kali tegukan. Tegukan pertama Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Udah 3 tegukan, ambil kurmanya. 1, 2, 3. Berapa jumlahnya? Ganjil. Boleh nggak kalau kita nggak makannya kurma? Boleh. Tapi kalau mau ikut sunnah pakai apa? Kurma. Poinnya apa? Berbukalah dengan sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Mau pakai gorengan? Mangga. Mie golosor mangga, mau pakai seblak mangga. Ngan kade poinnya kudu sederhana, jangan berlebih-lebihan. Kita mah kadang-kadang buka teh meni riweuh atuh da riweuh ya semua aya teh manis, sop buah, cincau, kolang kaling, sirup, aya es batuan deui. Eta bunda perut kosong dikasih air minum dingin, apa yang terjadi? Jadi beku, ujungnya jadi kembung. Mata jangan kaget, abis buka teh kamerkaan, bener tuh? Kembung. Engke militer we anu tere imamna teh. Keur mah kembung atuh kikieu anu bukanya kembung, tarawehna cepet, lebaran makan opor santan sempurna, Syawal struk ringan tah. Dan kita tidak bisa menjaga pola makan, betul nggak? Maka jangan nyalahin puasa. Kalau habis puasa badan teh tetep arukuh. Nah hanya meni asa gedean kieu badan teh. Ulah nyalakeun puasa.
puasa. Da puasa mah sumu tasihu, pasti sehat. Lamun ada orang yang puasa nggak sehat, ulah nyalakan puasana. Berarti cara kita, pola makannya yang salah. Betul nggak? Dan kita mah tuh pas buka soto ayam, ngeus taraweh nggak baso, jam 11 nonton nyate padang, engkerek sahur nggak baso deui, isukna dahar jeung sangu deui. Jadi 5 kali engke mah. Jadi pabelit ujungna teh. Terus gimana Ustadz? Udah makan korma 3 biji itu, bunda minum lagi. Selesaikan minumnya. Habis beres minum, simpen, siap-siap sholat apa? Eta, lu bener mah. Kadang-kadang ribu kata menimpa ribu atau di teh gorengan ayam, risol, bala-bala, gehu, comro, cimol, cipuk, seblak, meniribu. Azan berkumandang, cek ibu teh, jangan diambil dulu, gedung. Alhamdulillah, puasa hari pertama berkah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kadang-kadang kita masuk gitu. Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada apa enggak? Jadi setiap sore teh update bukaan. Alhamdulillah bukaan Mama Ida hari pertama. Alhamdulillah bukan hari kedua. Nah, hari ketiga bukber sama teman-temannya, fotonya sama teman-teman. Pas azan, angkat gorengannya, angkat. Siap ya? 1, 2, 3. Cekrek. Ayo gorengannya di depan bibirnya masing-masing. Buat apa eta teh fungsinya? Sok meniriweuh kadang-kadang. Lamun bukber apa yang penting? Doa. Mata kalau bunda bikin bukber, siapin waktu untuk doa bersama. Betul nggak? Itu pentingnya. Ini mah datang bukber, saacan bukber ngomongkan batur. Cek cetuti teh, celilis, naon, mana cai teh datang ka dieu. Cek celilis teh, cetuti siga teu apal wae. Cai mah hese diajak teh. Riweuh atuh da. Eta gara-gara kawin deui jeung si Pak Agus da diasa riweuh atuh. Baheula mah asa gampang izin teh mah hese cai teh. Hese. Eta keur puasa lain eta teh. Kade can bukana keur puasa ngomongkeun batur, rek bukana berlebihan, kadang selfie teu parugu, doana poho, magribna diujungkan. Coba. Betul apa betul? Mataknya kalau bikin acara bukber, siapin tausiahnya, siapin doanya, siapin space sholat maghribnya, baru makan, isya berjamaah, taraweh bareng, sempurna. Betul? Cuma kadang-kadang bukan rame danya, di mana sholatnya? Iya, ini Allah kieu, ini pinuh kieu sholatnya. Nah berarti siapin space na, biar jadi kesempurnaan dalam ibadah kita. Doa matakna. Jelas atau tidak? Nah ini bisa kita hadirkan. Maka kembali Ustaz sampaikan, Ramadan itu bulan apa? Doa. Doa yang bisa bunda baca ketika nanti bulan Ramadan. Ya, doa-doa pilihan di bulan Ramadan yang bisa bunda amalkan. 1. Surat Al-Baqarah ayat 201. 2. Surat Ali Imran ayat 8. 3. Surat Al-Kahfi ayat 10. 4. Surat An-Naml ayat 19. Yang kelima, doa menjemput Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sok kita buka satu persatu. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 201. Bunda hafal doanya tidak?
Baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa eta teh ada di surat apa? Al-Baqarah ayat 201. Yang kedua, surat apa? Ali Imran. Sok dibuka. Ayat berapa? Ayat 8. Doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal? Doa yang pertama tadi minta kebahagiaan dunia akhirat. Doa yang kedua minta diistiqomahkan di jalan Allah dan minta agar terus disayang sama Allah. Doa yang ketiga surat apa? Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa agar ditunjukkan petunjuk jalan keluar untuk masalah dan kesulitan kita. Yang keempat surat apa? An-Naml ayat 19. Surat An-Naml surat ke-27 ayat 19. Ini doa agar kita diberikan nikmat untuk bersyukur dan agar dibimbing untuk beramal soleh dalam kehidupan. Apa doanya Ustaz? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Doa agar dikasih nikmat bersyukur, dibimbing dalam amal, diridhoi oleh Allah dan digolongkan menjadi hamba Allah yang soleh. Jelas? Dan doa yang kelima, doa menjemput Lailatul Qadar, dibaca diperbanyak di 10 malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau mau tambahin fa'fu anni ya karim. Bisa kita hafalkan? Ini bekal yang Ahilman kasih buat bunda sayang untuk banyakin berdoa. Titip amalkan. Minimal sebelum buka bunda bisa pilih dari 5 itu mana dulu gitu ya, atau yang mana, atau 5 juga boleh. Kan bunda suka bingungnya, doa naon itu amni lieur kieu nya, doa naon di pabelit kieu tah. Eta dirangkum semua doa yang menunjukkan kebaikan untuk bunda ada di situ. Yang lagi susah doanya di situ. Yang lagi dikasih nikmat doanya di situ. Yang lagi mau bahagia doanya di situ. Yang mau dapat ketenangan doanya di situ. Insya Allah doa itu bisa bunda amalkan. Siap? Besok sahur pakai apa? Insya Allah ya. Jangan berlebihan, sederhana. Yuk niatin nanti malam semangat tarawehnya. Insya Allah besok sahur. Izin mohon doa Ahilman Ramadan setiap hari ada di CNN Indonesia menjelang berbuka puasa, dan jam 10 malam ada di TVRI. Ada program namanya Menjemput Ridhomu. Jadi kayak dulu mah ada hidayah. Jadi kayak ada azab gitu. Ahilman bagian ceramahnya. Jadi ada ceramahnya di awal, di tengah, di akhir. Jadi ada kisah-kisah sinetron lah gitu pokoknya mah. Ahilman yang ceramahnya. Pagi sahur di CNN, buka di CNN, dan malamnya di TVRI. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang bisa ketemu bunda semua. Semoga bunda sehat terus. Maafin Ahilman banyak salah. Dimaafin atau tidak? Kayak udah lama gak ngisi di sini ya. Udah berapa purnama ya? Kayak gimana gitu, masya Allah ya. Doain ya, mudah-mudahan istiqomah terus Ahilman dalam kebaikan insya Allah. Bunda hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga di rumah insya Allah. Sebelum kita akhiri, langkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Kita muhasabah. Kita yeah.
Baik bunda sayang, mohon dimaafkan Ahilman banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf. Belum bisa menjadi guru yang baik, mohon maaf. Belum bisa menjadi sahabat dan teman bunda yang baik. Mudah-mudahan bunda, Ramadan tahun ini Allah izinkan kita bertemu semuanya. Ramadan tahun ini lebih baik insya Allah. Dan mudah-mudahan seperti ini kita disatukan di dunia sampai nanti Allah masukkan kita ke dalam surga. Bunda sayang, izin kita doakan untuk kesembuhan dari beberapa jamaah kita yang sedang sakit. Yang pertama untuk Ananda Farhan bin Agus Haryadi, untuk Bunda Yul Madidar, untuk Bunda Johana, dan seluruh yang sakit. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sya isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqamah. Untuk yang sedang sakit kita bacakan suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kita semua yang sedang punya hajat, punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, semoga Allah kabulkan semua keharapan kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa siang hari ini semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Tundukkan kepalanya. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau izinkan kami bertemu lagi di Masjid Alumni IPB. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Duhai Allah yang maha pengampun. Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni hilaf kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni keburukan kami ya Allah.
Ampuni jeleknya masa lalu kami ya Allah. Ampuni kehilapan kami ya Allah. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau sangat tahu siapa kami. Engkau melihat kami. Engkau menatap kami. Engkau menyaksikan tingkah laku kami. Ya Allah, maafkan kami yang terlihat baik, terlihat soleh, padahal sebenarnya buruk kelakuan kami. Pakaian kami yang tertutup, jilbab kami yang bagus, kegiatan kami di majlis ilmu tidak menutup kemungkinan kalau di luar ini kami banyak dosa ya Rob, banyak salah ya Rob. Mata sering memandang yang haram, lisan sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, ghibah. Lisan kami rasa-rasanya lebih sering membicarakan orang lain dibanding membicarakan kebesaran-Mu ya Allah. Lisan kami lebih sering berucap yang buruk dibanding lisan ini membaca Al-Quran, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tangan kami pernah menyentuh yang haram, sering bersentuhan dengan yang bukan mahramnya untuk kami. Ampuni tangan kami ya Allah. Perut, ya Allah, ampuni jika di antara perut kami pernah masuk makan minum yang haram, ada harta haram, ada harta riba yang masih kami makan, ada harta hasil menipu orang lain, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, harta karena menipu, mengurangi timbangan, harta yang kami tidak tahu dari mana sumbernya. Istighfar. Kemaluan kami, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Jangan Kau siksa azab kami karena dosa yang sering kami lakukan ya Allah. Kaki ini sering melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana dunubana ya Rob. Sebelum kami bertemu Ramadan, izinkan Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, kepada ayah ibu kami. Ya Allah, mungkin Ramadan ini ada di antara kami yang tidak bisa bersama dengan orang tuanya lagi. Allah, tapi boleh jadi ada yang masih bersama orang tua tapi lupa dengan orang tuanya, jauh dari orang tuanya. Hadirin, bunda sayang, teteh sayang, kita doakan orang tua kita. Mulai ibu, hadirkan wajah ibu kita, lihat wajah ibu kita, bayangkan wajahnya, kan wajahnya. Ingat-ingat momen lebaran dengan ibu, Ramadan dengan ibu. Ya Allah, ya Allah, titip salam rindu kami untuk ibu kami ya Allah.
Sayangi ibu kami ya Allah. Muliakan ibu kami. Maafkan jika kami pernah menyakiti hati ibu kami. Sebutkan nama ibu kita semua ya Allah. Untuk ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Wajah Subia ya Allah. Allah, halalkan semua air yang pernah keluar dari tubuh ibu kami. Air ketubannya saat mengandung kami, air darahnya saat melahirkan kami, air susunya saat menyusui kami, air keringatnya saat merawat membesarkan kami, air matanya saat menangis mendoakan kami. Ya Rabb, sayangi ibu kami ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, bapak kita. Dekatkan wajahnya, lihat wajahnya. Momen di saat Ramadan dengan ayah kita. Ayah, bapak, Allah, halalkan air keringat ayah kami yang banting tulang mengurusi kami ya Allah. Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Muliakan hari tuanya ya Allah. Bahagiakan sisa hidupnya Allah. Jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka, karena kami belum sempat membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, jika orang tua kami ada yang telah wafat, ayah, bunda, yang orang tua telah wafat, kita doakan ya Allah, untuk ayah ibu kami yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terangi cahaya kuburnya ya Allah. Sampaikan salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur. Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surgamu ya Allah. Jangan siksa orang tua kami, jangan engkau siksa di alam kubur ya Allah. Allah, Allah, masukkan orang tua kami ke dalam surgamu. Kami berkumpul dengan orang tua kami nanti dalam surga. Sama-sama kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keluarga kita, rumah tangga kita, ya Rob, ampuni rumah tangga kami ya Allah. Ampuni pasangan kami ya Allah. Ampuni rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Sering bikin dosa, masih maksiat. Ya Allah, rukunkan rumah tangga kami, jaga rumah tangga kami, titip suami kami dimanapun berada ya Allah. Lindungi dirinya, jaga dirinya. Sebutkan nama pasangan kita, sebutkan nama, agar Allah jaga pasangan kita dimanapun berada. Allah, seberat apapun masalah di rumah tangga kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Temani kami, bantu kami, tolong kami ya Allah. Anak-anak,
Bunda sayang, hadirkan wajah anak-anak kita. Dekatkan wajah anak kita, lihat wajahnya. Sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Raisa Spinafa ya Rob, Raisa ya Pak. Rayana ya Faija ya Rob, ya Rob, ya Rob. Allah, sayangi anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Takdirkan anak kami soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan tahun ini bulan berkumpul kami dengan keluarga. Makin rukun keluarga kami, makin akur keluarga kami, makin soleh-soleha keluarga kami. Allah, jadikan anak kami anak yang soleh, cerdas, kaya, bertakwa ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda, sekarang silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, yang lagi susah, lagi terhimpit dengan kesulitan, ayo minta sama Allah. Ya Allah, kami hambamu ya Allah. Tatap kami, lihat kami ya Allah. Kami yang sedang punya masalah ya Allah. Bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya Allah, jika tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah.